Di era bisnis modern, perusahaan tidak hanya dituntut untuk tumbuh, tapi juga untuk tumbuh dengan cara yang benar. Inilah mengapa kita perlu memahami dua konsep yang penting, yaitu compliance dan legal risk management. Keduanya berperan besar dalam menjaga perusahaan tetap berjalan aman, etis, dan profesional. Yang pertama kita bahas yaitu adalah apa itu compliance. Compliance adalah kepatuhan terhadap hukum, regulasi pemerintah, standar industri, dan kebijakan internal perusahaan. Ini mencakup hal-hal seperti yang pertama itu mematuhi peraturan perpajakan, yang kedua menjalankan bisnis sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, yang ketiga mengikuti standar keamanan dan perlindungan data. Dengan kata lain, compliance memastikan perusahaan tidak melanggar aturan apapun dalam menjalankan operasinya. Yang kedua, apa itu legal risk management? Legal risk management adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko hukum yang bisa merugikan perusahaan. Seperti contohnya yang pertama ada kontrak kerja yang tidak jelas. Yang kedua gugatan dari mitra bisnis. Yang ketiga ada pelanggaran hak kekayaan intelektual. Manajemen risiko hukum membantu perusahaan mencegah masalahnya sebelum menjadi krisis. Selanjutnya yang ketiga, mari kita membahas mengapa sih keduanya itu sangat penting. Mengabaikan compliance dan risiko hukum bisa berdampak besar loh, seperti yang pertama denda dan sanksi dari regulator, yang kedua kerusakan reputasi perusahaan, yang ketiga kehilangan lisensi usaha, yang keempat ada biaya hukum yang mahal. Dan sebaliknya, dengan pengelolaan yang baik, compliance dan risiko hukum bisa berdampak besar seperti perusahaan lebih dipercaya klien dan investor, proses internal jadi lebih teratur, dan risiko gugatan hukum bisa ditekan. Selanjutnya, mari kita membahas langkah-langkah manajemen compliance dan risiko hukum. Untuk mengelola compliance dan legal risk secara efektif, perusahaan bisa mengikuti 4 langkah utama. Yang pertama ada identifikasi. Teliti area bisnis yang rawan pelanggaran hukum. Yang kedua ada evaluasi. Hitung seberapa besar dampak dan kemungkinan terjadinya risiko. Yang ketiga ada mitigasi. Buat kebijakan, prosedur, pelatihan, dan kontrol internal. Dan yang terakhir ada monitoring dan review. Pantau secara berkala dan perbarui sesuai perubahan regulasi. Contohnya, perusahaan bisa mengadakan pelatihan anti korupsi, membentuk tim audit internal, dan rutin mengevaluasi kontrak kerja. Mari kita membahas contoh nyata. Perusahaan global seperti Google dan Unilever punya tim khusus compliance. Sebaliknya, perusahaan yang gagal mengelola risiko hukum bisa bangkrut karena satu gugatan besar. Manajemen kepatuhan dan risiko hukum bukan hanya tugas divisi legal, tapi tanggung jawab semua ini. Mari kita ciptakan budaya kerja yang taat hukum, etis, dan profesional. Karena ketika kita patuh, bisnis pun tumbuh dengan aman. Jadi segitu aja video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.